Shalom para kaum ibu dimanapun berada saat ini, apakah di kantor, di rumah atau dimanapun. Apa kabar? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan masuk dalam ibadah pekan kaum ibu se-GKUI yang merupakan program Departemen Kaum Ibu Sinode GKUI. Saya mengajak untuk kita sama-sama mengikuti ibadah pekan kaum ibu ini dengan sukacita, walau kita tidak bertemu secara fisik, namun hati kita tetap dekat satu dengan yang lain. Ibadah pekan kaum ibu kita laksanakan online lewat media digital, namun tidak mengurangi nilai makna dari ibadah itu sendiri. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Ini kami Tuhan, saat ini datang kepadamu. Kami mau buka hati untuk menerima jamahan-Mu. Biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami, dan Roh-Mu yang hidup memenuhi hati kami. Kaum ibu, mari kita angkat suara memuji Dia, dan biarlah Roh Tuhan memenuhi hati kita, mengalir dalam kehidupan kita. Kita memuji Dia, Roh-Mu yang hidup. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Engkau berikan bagi kami para ibu untuk beribadah. Walaupun melalui ibadah online, tetapi kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan bagi kami beribadah. Masih ada kesempatan bagi kami memuji nama-Mu, mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di ibadah kami ini. Engkau lawat kami, Engkau lawat kaum ibu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
sehingga kami merasakan kuasa dari ibadah ini. Hidup kami semakin dipulihkan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang berotoritas atas hidup kami, sehingga kami benar-benar memfokuskan perhatian kami hanya kepada pribadi-Mu saja. Kami serahkan ibadah pekan kaum ibu ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Engkau berikan bagi kami, para ibu, untuk beribadah, walaupun melalui ibadah online. Tetapi kami bersyukur Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami beribadah. Masih ada kesempatan bagi kami memuji nama-Mu, mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di ibadah kami ini. Engkau lawat kami. Engkau lawat kaum ibu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami merasakan kuasa dari ibadah ini. Hidup kami semakin dipulihkan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau yang berotoritas atas hidup kami, sehingga kami benar-benar memfokuskan perhatian kami hanya kepada pribadi-Mu saja. Kami serahkan ibadah pekan kaum ibu ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita berdiam diri untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan kita mau angkat pujian kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan aku rindu. Shalom, ibu-ibu Gereja Kristen Okumene Indonesia yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia kembali kita berjumpa di dalam renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam rangka Pekan Kaum Ibu
SGKOI tahun 2020. Biarlah ini menjadi sukacita bagi kita semua, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa untuk mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ibu-ibu SGKOI ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Kau berkati kami semua, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami, para ibu-ibu GKOI ini laksanakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar, dan pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 5 ayat yang keempat, yakni dengan tema berbahagialah orang yang berduka cita. Kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ibu-ibu yang terkasih, Kristus mengawali khotbahnya dengan ucapan berkat. Dan melalui ayat ini kita juga melihat bahwa ini merupakan rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana berkat yang disampaikan melalui maklumat Tuhan Yesus atau khotbah Tuhan Yesus di bukit ini adalah berupa suatu petunjuk atau menunjukkan siapa sesungguhnya yang benar-benar dapat disebut berbahagia. Berbahagia di sini terambil dari kata Yunani makarios, yang artinya berbahagia, bersenang hati, menganggap dirinya beruntung, dan juga bersukacita. Namun ibu-ibu yang terkasih, penilaian berbahagia ini bukanlah penilaian yang subjektif, yang artinya dari diri kita sendiri, atau penilaian berbahagia menurut versi kita atau sesuai dengan perasaan kita sendiri. Tetapi berbahagia di sini adalah sesungguhnya melalui penilaian Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan berbahagia? Tuhan Yesus menyampaikan penilaiannya secara objektif, yakni sesungguhnya bagaimana yang boleh menganggap dirinya berbahagia. Orang-orang yang seperti apa yang boleh menganggap dirinya berbahagia? Ini adalah penilaian yang objektif, bukan dari diri kita masing-masing. Melalui khotbahnya ini Yesus ingin merubah gagasan dunia ini tentang berbahagia. Kita sama-sama mengetahui bahwa dunia berkata tentang bahagia itu adalah segala sesuatu yang identik dengan sesuatu yang menyenangkan diri kita, atau menyenangkan hati kita, atau memuaskan hati kita. Itulah berbahagia dari versi dunia ini. Dan gagasan inilah yang mau dirubah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaitkan kebahagiaan dengan mutu manusianya, yakni kebahagiaan akibat dari penghidupan atau kehidupan yang memenuhi kriteria surgawi. Itulah yang dimaksud dengan berbahagia. Dan salah satu yang dikatakan berbahagia yang sejati atau berbahagia yang sesungguhnya yang Yesus maksudkan terdapat dalam Matius 5 ayat 4 ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita dibingungkan oleh dua kata yang sepertinya berlawanan di dalam ayat ini, yaitu kata berbahagialah dan kata berduka cita. Berbahagia sama artinya dengan bersuka cita. Tentu ini menjadi lawan kata daripada berduka cita. Lalu menjadi kebingungan bagi kita, bagaimana kita disuruh berbahagia dalam kondisi berduka cita? Apakah itu mungkin? Inilah yang dikatakan sebagai suatu yang paradoks. Paradoks artinya ibu-ibu kelihatannya seolah-olah berlawanan, tetapi sesungguhnya keduanya tidak bertentangan dan mengandung makna kebenaran yang sama. Ingatlah bahwa tadi kebahagiaan yang Yesus maksudkan adalah terkait dengan mutu manusianya, terkait dengan mutu kita pribadi lepas pribadi. Dan inilah yang dikatakan tidak bertentangan atau mengandung makna kebenaran yang sama,
mengenai berbahagia dan berduka cita. Berduka cita sendiri kalau kita lihat di sini terambil dari kata Yunani panteo atau dalam bahasa Inggrisnya mourn, yang artinya sebenarnya bukan sekedar berduka cita, tapi mungkin lebih kepada berkabung. Artinya duka cita yang dalam, duka cita atau yang menimbulkan kesedihan yang begitu mendalam di dalam hati kita. Tetapi berduka cita di sini, ibu-ibu, bukan dimaksudkan berduka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau kita misalnya meninggal oleh orang-orang yang kita kasihi, dipanggil oleh Tuhan. Kalau itu kita tahu persis, pada saat itu kita merasakan duka cita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang kita kasihi yang telah berpulang kepada Tuhan tentu sudah berbahagia bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan ini bukan duka cita yang dimaksud di sini, ibu-ibu, dan juga bukan duka cita yang dikatakan sebagai sesuatu yang duka cita karena tidak terpenuhi keinginan kita, karena apa yang kita cita-citakan, karena apa yang kita inginkan di dunia ini tidak tercapai. Bukan duka cita itu yang dimaksud. Justru kita harus berhati-hati di dalam berduka cita, ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena ada juga duka cita yang justru menimbulkan dosa atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Duka cita yang seperti apa itu? Yang pertama, kemurungan, yang kemudian menimbulkan putus asa. Itu duka cita orang-orang yang tidak berpengharapan pada Tuhan, tidak mau bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak mau bersandar kepadanya, yang tidak mau mengandalkan tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu kemudian ia putus asa karena ia berduka cita, ia tidak mau mengandalkan Tuhan, dan lalu dia berputus asa. Inilah duka cita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, duka cita karena hal-hal yang sementara, hal-hal yang di dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tidak memuaskan kita, kemudian kita menjadi berduka cita karenanya. Ini juga hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu duka cita yang bagaimana? Bukan duka cita yang dari dunia ini yang dimaksud Tuhan, tetapi duka cita yang beroleh kebahagiaan adalah duka cita yang justru di mana kita harus mematikan kesenangan diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, duka cita yang justru kita harus mematikan kesenangan diri kita sendiri. Yaitu apa, ibu-ibu yang terkasih? Yang pertama adalah duka cita karena menyesali dosa-dosa kita sendiri. Di mana kita hidup menyadari natur rusak yang ada di dalam diri kita. Di mana kita meratapi semua pelanggaran kita kepada Tuhan. Di mana kita menangisi kelemahan kita, sehingga di mana kita tidak mampu hidup memenuhi standar kebenaran yang sudah Allah tentukan. Ini harusnya menjadi duka cita bagi kita, di mana kita menangisi dosa-dosa kita. Siapa yang tahu dosa-dosa kita? Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu dosa-dosa kita. Lalu apakah kita pernah merasa sedih yang sampai dikatakan tadi panteo, sedih yang sampai seperti berkabung, sedih yang begitu mendalam atas dosa kita, atas pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan? Pernahkah kita merasakan sedih yang begitu dalam atas dosa-dosa kita? Rasul Paulus sebagai contoh, di mana ia menjadi seorang yang berduka cita ini, kita bisa lihat di Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Saya mengajak ibu-ibu melihat Roma 7 ayat ke-24, di mana Rasul Paulus pernah mengatakan, "Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Rasul Paulus yang telah begitu banyak bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan dia mengatakan dirinya sebagai manusia celaka. Dia menyadari akan dosa-dosanya. Dia berkabung dan bersedih akan apa dosa-dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Pernahkah kita seperti ini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Jika kita betul-betul mengasihi Allah, maka harusnya kita menyadari setiap dosa kita itu menyakiti Allah. Bahwa setiap pelanggaran dosa-dosa kita itu, manusia itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib, berkorban untuk menebus kita semua. Yang kedua, ibu-ibu, duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita di mana kita menangisi dosa orang lain. Mungkin kita memiliki orang-orang yang kita kenal, mungkin bagian dari keluarga kita
ataupun itu orang lain yang telah pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang terhilang itulah yang kita tangisin. Menangisi dunia yang semakin jahat. Menangisi guru-guru palsu yang mulai mengacaukan gereja yang sudah ada sejak dulu, bahkan juga sampai sekarang, ibu-ibu yang terkasih. Itulah yang kita tangisi. Kenapa demikian? Kita meneladani Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mencucurkan air matanya karena dosa-dosa orang lain, karena dosa-dosa manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu persis konsekuensi yang pahit dan getir bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia, bagi orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Apa konsekuensi yang pahit dan getir itu? Yaitu penghukuman dan juga kematian yang kekal, bukan kehidupan yang kekal. Kita pun harusnya mengisi hati kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu. Kita menangisi mereka, kita berdoa pada Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan bagi mereka semua, dan kita mohon agar Tuhan menolong mereka sesuai dengan cara Tuhan, sehingga mereka dapat diselamatkan seperti kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh menangisi dosa-dosa kita, maka kita akan menyesalinya, dan kemudian kita akan bertobat dan kita berbalik kepada Tuhan, dan kemudian kita akan minta ampun kepada Tuhan. Dan inilah yang kemudian di dalam ayat keempat dari Matius 5 ini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa hiburannya? Hiburan itulah yang menjadi berkat, yakni di mana Tuhan janjikan suatu penghiburan bagi kita yang berduka cita tadi, yang menangisi dosa-dosa kita, yang menangisi dosa-dosa orang lain, yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, bertobat dan mohon ampunannya. Dihiburkan oleh Tuhan artinya adalah diampuni. Sebagaimana tadi kita baca Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat ke-24. Dikatakan di sana, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan pada ayat yang ke-25, Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus menyerahkan dirinya, ia berkabung atas dosa-dosanya, tetapi ia langsung tersadarkan, ia yakin dan percaya saat ia bersedih atas dosa-dosanya, maka Tuhan Yesus yang menjadi penghiburnya. Tuhan Yesus menghiburkannya dengan pengampunan, dan ia kembali bersuka cita. Oleh karena itu, bukan berarti kita harus berduka cita menangisi dosa kita berlarut-larut, tetapi segera datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan dan mohon kepada Tuhan ampunan daripadanya. Itulah hiburan yang akan kita terima, yaitu kita diampuninya, dan kita akan dapat bersuka cita kembali, bersuka cita, berbahagia kembali, berbahagia yang bukan hanya perasaan kita bahagia, tetapi berbahagia yang sejati, berbahagia yang sungguh-sungguh dikatakan Tuhan sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Kita layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ingat ibu-ibu yang terkasih, tidak pernah ada kata terlambat. Pintu maaf Tuhan, pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka bagi kita semua yang mau mengikuti, mematuhi, mentaati akan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pada saat ini, yang kembali di mana menyadarkan kami ya Tuhan akan dosa-dosa kami ya Tuhan, akan pelanggaran kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang telah menyakitkan Tuhan, banyak hal yang kami lakukan yang telah mengecewakan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau bersujud di hadapan-Mu, kami mau mohon pengampunan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berbahagia seperti yang Tuhan katakan, bukan berbahagia menurut versi dunia ini ya Tuhan, tetapi berbahagia yang dari sudut pandang Tuhan, yang benar-benar layak disebut sebagai orang yang berbahagia. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin meninggalkan Tuhan Yesus, jiwa-jiwa terhilang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan
pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan mengampuni mereka, Tuhan yang akan menolong mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami ibu-ibu GKO ini ya Tuhan, menjadi ibu-ibu yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi teladan ya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di keluarga, di gereja, maupun di masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah terbatas ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya saat kami bersedia dibentuk Tuhan, saat kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Segala doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kaum ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi remah dalam hidup kita untuk menjalani aktivitas kehidupan. Mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari ibu-ibu kita mau naikkan doa syafaat kita saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat-Mu selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan untuk boleh beribadah bersama dengan kaum ibu. Meskipun lewat ibadah online, tapi kami merasakan hadirat-Mu mengurapi kami. Dan kaum ibu yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan juga datang urapan-Mu. Terima kasih Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami menaikkan doa bersama saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit entah karena suatu hal yang ada di dalam organ tubuh mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah setiap jaringan tubuh mereka, dan biarlah obat yang mereka makan dan minum Engkau memberkati, sehingga daripadanya mereka menerima kesembuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi pasien yang terpapar akan COVID-19, yang saat ini
virus tersebut sedang melanda di negeri kami. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar Tuhan, yang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang sedang mengisolasikan diri di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, dan biarlah mereka juga Tuhan, Engkau berikan hati yang penuh sukacita untuk mereka boleh melawan akan virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya selalu dalam berkat lindungan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tambah-tambahkan roh hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka boleh memimpin negara kami dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, beserta keluarga mereka, dimanapun mereka berada, yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan, kasih setia-Mu menyertai mereka, memberkati kehidupan pelayanan mereka, dan terlebih Tuhan memberikan kesehatan, agar mereka dapat terus melayani pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu ini, dan biarlah gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana gereja-Mu berada. Dan kami serahkan seluruh doa-doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan di badai topan dunia. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita siap menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.